sederhana itu kok itu. Perkaranya ini sebenarnya sederhana, cuman karena perdebatan di publik ini sangat luar biasa, makanya seolah-olah ini kasus ribet. Padahal sebenarnya kasusnya sederhana. Sudah benar Pak BCA. Iya, saya dari awal berpendapat BCA tindakannya sudah benar. Karena dia hanya melaksanakan perintah undang-undang dalam pasal 72. Gimana kalau jual produk berbahaya ada hukumnya? Nggak ada undang-undang kesehatan dan undang-undang perlindungan konsumen. Itu udah diatur kok itu. Bang, kalau orang lain pakai rekening kita untuk tindak pidana kejahatan masuk TPPU, masuk. Kamu selaku pemilik rekening itu bisa dipidana juga. Minimal kamu kena pembantuan karena memberikan rekeningmu untuk dipergunakan dalam kegiatan tindak pidana pencucian uang. Makanya jangan sembarangan kasih rekening lo ya. Jangan sembarangan kasih rekening. Itu ART-nya Nikita Mirzani itu kasihan loh itu. Dia rekeningnya terima transferan 350 juta. Dia nggak tahu itu transfer dari mana, dasarnya itu ditransfer apa. Kalau dalam konstruksi TPPU, ya saya bilang kalau dalam konstruksi TPPU lah ya, posisinya dia itu bahaya itu. Makanya teman-teman yang menyaksikan live saya ini, jangan sembarangan menyerahkan rekening Anda atau nama Anda dipergunakan untuk menerima transaksi atau membeli aset orang lain atas nama saudara. Contoh, saya kasih contoh. Si A koruptor, dia menerima suap. Kemudian karena dia pegawai negeri sipil, dia nggak bisa punya harta banyak. Akhirnya dia minta saudaranya, ya udah, aku titip beli rumah ya atas namamu. Saudaranya ini si B. Tiba-tiba si A ini diproses sama penegak hukum, terbukti dia korupsi, terbukti dia TPPU. Apakah saudaranya si B tadi yang membeli rumah atas nama dia padahal itu miliknya si A dapat dipidana berdasarkan undang-undang TPPU? Jawabannya dapat. Jawabannya dapat ya teman-teman. Kalau dia nggak kena pasal 2 atau pasal 3 atau pasal 4, setidak-tidaknya dia itu dapat dikenakan pelaku TPPU pasif. Jadi tindak pidana pencucian uang itu dibagi dua. Tindak pidana pencucian uang aktif dan tindak pidana pencucian uang pasif. Tindak pidana pencucian uang aktif itu diatur di dalam pasal 3 dan pasal 4. Sedangkan tindak pidana pencucian uang pasif itu diatur dalam pasal 5. Begitu. Jadi saya ingatkan lagi ya teman-teman yang menyaksikan live saya ini, jangan sembarangan rekening Anda dipergunakan oleh orang lain atau nama Anda dipakai untuk membeli aset. Karena ada potensi ancaman pidana yang dapat dikenakan kepada saudara sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang TPPU. Oke? Ngopi dulu, ngopi. Enggak, pas persidangan Mail Reja bilang dia tidak laporkan pemerasan. Ini yang menyampaikan begini pasti kaitannya dengan ketentuan pasal 368 atau 369 ini. 368 itu memang di situ secara rigid disebutkan karena tidak pidana pemerasan. Sedangkan di 369 itu tidak disebutkan secara rigid sehingga orang beranggapan itu bukan pemerasan. Cara melihat itu pemerasan atau bukan, lihat unsurnya. Unsur 368 sama unsur 369 itu bedanya cuma di ancamannya. Bedanya cuma di ancamannya. Nanti teman-teman lihat ya. Ini saya baca nih, buka KUHP nih. Kalau 368 itu dia menggunakan memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, ya. Kalau 368 itu di situ. Sedangkan kalau 369 itu dia menggunakan dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan atau dengan ancaman membuka rahasia, memaksa seorang. Tuh, unsurnya itu sama. Cuman yang beda itu ancamannya doang.
Kalau di 368 itu ancamannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Kalau 369 itu dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia. Oke. Itu aja bedanya, cuman beda di cara mengancamnya. .369 KUHP itu korban bisa nawar nego jumlah uang yang diminta atau kurangi kerugian akibat diperas. 369 itu tidak mempersoalkan ada tawar-menawar atau tidak. 369 itu hanya mengatur dengan ancaman pencemaran baik lisan maupun tulisan atau ancaman membuka rahasia, memaksa seorang untuk memberikan sesuatu. Itu unsurnya. Di situ nggak ada dibilang tawar-menawar dan apa segala macam. Kira-kira divonis berapa tahun? Nah, itu kewenangan hakim ya. Itu kewenangan hakim. Soal berapa tahunnya itu kewenangan hakim. Yang bisa kita jelaskan ini hanya sebatas ancaman pidananya berapa, di situ ada perbarengan perbuatan atau tidak. Si Reza juga ditelepon minta tolong diingatkan lagi untuk 1 tahun ke depan. Apakah itu dalam tekanan? Jadi untuk melihat suatu kasus itu ada tekanan atau enggak, itu harus secara utuh. Nggak bisa ngambil di ujungnya doang, nggak bisa ngambil di awalnya doang. Itu harus secara utuh dia dilihat secara keseluruhan. Reza jual barang berbahaya gimana itu bang? Ya kalau kamu merasa dia menjual barang berbahaya, tinggal kamu laporkan saja. Itu sudah ada undang-undang kesehatan maupun undang-undang perlindungan konsumen. Jadi kalau ada orang numpang transfer ke rekening kita uang kejahatan, kita nggak tahu, kita kena juga, ngeri. Iya, itu namanya pelaku tindak pidana pencucian uang pasif. Makanya hati-hati, sangat hati-hati, karena ada ancaman pidana yang bisa diterapkan terhadap orang yang memberikan rekeningnya untuk digunakan atau menggunakan namanya untuk pembelian aset atas nama orang lain. Yang gift, terima kasih banyak ya. Kan itu ada semua bang yang abang sebutin. Apa nih? Jadi teman-teman sekalian, dalam menganalisis kasus Nikita Mirzani itu, pijakan kita yang pertama tentu dakwaan. Oke? Pijakan kita yang pertama itu tentu dakwaan. Kita itu dalam menganalisis nggak bisa beranjak atau lari dari dakwaan mengenai pasal-pasalnya. Jadi pembelaannya pun nanti itu pasti berkaitan dengan dakwaan. Nah, setelah proses pembacaan dakwaan itu selesai dilakukan, nanti setelah kalau ada eksepsi maka ada putusan sela. Nah, pijakan kita selanjutnya apa? Pijakan selanjutnya adalah fakta persidangan. Fakta persidangan itu menjadi pijakan kita untuk menganalisis apakah dakwaan penuntut umum ini terbukti atau tidak. Jadi kalau dia tidak muncul di persidangan, kalau itu tidak menjadi fakta persidangan, maka tidak dapat dipertimbangkan atau dipergunakan oleh majelis hakim dalam memeriksa dan mengadili perkaranya. Nah, itulah saya berkali-kali selalu menyampaikan dalam live-live saya. Untuk saat ini, terlalu dini memberikan kesimpulan atas perkara Nikita Mirzani karena proses pembuktiannya belum selesai. Pembuktiannya penuntut umum saja belum selesai. Apalagi belum ada juga pembuktian dari penasihat hukum maupun terdakwa sebagai counter atau perlawanan atau bantahan terhadap bukti-bukti dari penuntut umum. Makanya kalau kita ngasih analisis sekarang, maka analisisnya itu akan prematur karena didasarkan pada fakta yang belum lengkap. Dan fakta hukum itu pasti hanya satu. Ya, teman-teman sekalian, fakta hukum itu hanya satu dan pasti satu. Argumentasi hukum yang bisa lebih dari satu, tergantung dasar atau teori hukum yang digunakan untuk menganalisis. Tetapi fakta hukum itu harus satu. Oke?
Makanya jangan gampang pinjamin nomor rekening ke orang lain. Betul, itu betul. Bisa kena pidana 12 tahun ya Bang, jual produk berbahaya. Tergantung ketentuan pidana mana yang digunakan. Makanya yang paling gampang, ketimbang di framing, laporkan aja. Jadi gini ya, orang mengadu itu kan hak. Kalau pengaduan itu hak, terserah orang yang dirugikan dia mau mengadu atau tidak. Tapi kalau laporan itu adalah suatu kewajiban hukum. Jadi ketika kamu mengetahui ada suatu tindak pidana, maka kamu sebagai orang yang mengetahui itu punya kewajiban untuk melaporkan tindak pidana tersebut. Nah, ini kan si Titan itu kan bilang bahwa Reza Gladys itu diduga menjual zat berbahaya. Laporkan aja, berarti kan kamu tahu itu ada suatu dugaan tindak pidana di situ. Maka kamu laporkan, kamu punya kewajiban hukum loh untuk melaporkan. Sehat-sehat Pak, makasih. Bang, dulu kuliah aktif organisasi nggak Bang? Saya dulu aktif organisasi. Kebetulan saya dulu aktif di ALSA. Kemudian saya juga salah satu pendiri, ada namanya di Fakultas Hukum Universitas Airlangga itu badan semi otonom namanya MIMA, Masyarakat Muda Yuridis Airlangga. Masyarakat Yuridis Muda Airlangga. Jadi MIMA ini dia kegiatannya itu terkait debat dan karya tulis, lomba debat dan karya tulis. Saya dulu waktu kuliah itu aktif lomba debat dan lomba NMCC, National Murcot Competition. Jadi memang kegiatan-kegiatan lomba semacam NMCC maupun lomba debat hukum itu maupun karya tulis itu penting bagi mahasiswa hukum untuk mengasah kemampuan analisis, kemampuan kritis dalam berpikir dan menyusun argumentasi hukum. Mau nanya Bang, menurut Abang kira-kira Niki bisa bebas bersyarat nggak? Tolong dijawab. Jadi teman-teman sekalian, jangan memahami ya, jangan salah dalam memahami. Bebas bersyarat itu adalah ketika seseorang itu sudah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dihukum untuk pidana penjara tertentu dalam putusan yang berkekuatan hukum tetap. Kemudian setelah dia menjalani 2/3 hukumannya, dia punya hak untuk mengajukan bebas bersyarat. Itu. Jadi bebas bersyarat itu adalah ketika seseorang itu sudah dinyatakan terbukti bersalah, dihukum, dia sudah menjalani minimal 2/3. Kalau dia sudah menjalani 2/3, maka dia bisa mengajukan bebas bersyarat. Nah, mungkin yang ditanya ini adalah pidana percobaan kali maksudnya ya. Atau apa? Kalau yang dimaksud bebas bersyarat itu dia berarti harus terbukti bersalah dulu dan dihukum, baru dia menjalani 2/3. Itu syaratnya, itu syarat yang ditentukan untuk bebas bersyarat. Itu. Mungkin yang dimaksud sama Cua ini adalah pidana percobaan atau pidana bersyarat kali ya. Jadi kalau pidana percobaan atau pidana bersyarat itu orang itu nggak harus menjalani pidana penjaranya, tapi dia dikasih masa percobaan. Contoh nih,
pidana penjaranya 1 tahun. Nah, itu disertai dengan pidana tersebut tidak perlu dijalani, tetapi diberikan masa percobaan selama 2 tahun. Nah, kalau selama 2 tahun itu dia melakukan tindakan yang mengakibatkan aktif pidana penjaranya, maka dia akan dikembalikan nanti ke lembaga permasyarakat untuk menjalani 1 tahunnya. Itu kali maksudnya Cua ya. Jika Melvina dapat surat panggilan tapi diintimidasi kubu NM supaya nggak hadir, bisa pakai 162 KUHP. 162 KUHP itu kan ketika saksi tidak hadir dengan alasan yang sah. Nah, kalau ada yang mengintimidasi, menghalang-halang, itu nanti kenanya obstruction of justice loh. Orang yang menghalang-halangi saksi dalam memberikan keterangan itu bisa kena obstruction of justice. Ya, jadi jika ada pihak-pihak yang menghalang-halangi seorang saksi untuk memberikan keterangan dalam perkara pidana, konsekuensi hukumnya orang yang menghalangi tersebut dapat kena pidana obstruction of justice. Bang, kalau di kasus NM ini memang sudah sesuai ya Bang, bahwa terdakwa di sel walau belum putusan. Jadi teman-teman, Nikita Mirzani ini ditahan bukan karena dia sudah terbukti secara sah melakukan tindak pidana. Tetapi Nikita Mirzani ini ditempatkan di tahanan itu adalah sebagai bagian dari upaya paksa penahanan. Dalam hukum pidana, penahanan itu dapat dibenarkan jika memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif. Ketentuan soal penahanan itu nanti teman-teman dapat lihat di dalam ketentuan pasal 21 KUHP. Aturan-aturan tentang penahanan itu nanti bisa teman-teman temukan mulai dari ketentuan pasal 21. Jadi dalam setiap tahapan proses penegakan hukum, penyidikan, penuntutan, itu maupun pemeriksaan di sidang pengadilan, itu dapat dilakukan penahanan. Nah, itu nanti teman-teman mengenai siapa yang berhak menahan itu sudah diatur dalam pasal 20. Ayat 1-nya mengatur soal penyidikan, ayat 2 mengatur soal penuntutan, dan ayat 3 mengatur soal kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan. Kemudian syarat subjektif maupun objektif penahanan itu nanti teman-teman bisa baca di dalam pasal 21. Mengenai lamanya penahanan itu juga sudah diatur. Jadi penahanan terhadap Nikita Mirzani itu bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai tindakan upaya paksa. Gitu. Bang, mau tanya apakah pelaku memiliki penyakit kejiwaan skizofrenia tetap bisa ditahan? Jadi gini, kalau ini pasti arahnya soal alasan-alasan pemaaf dan segala macam ya. Alasan pemaaf itu hanya satu, jika dia mengalami gangguan kejiwaan yang disebut sebagai, untuk bahasa sekarang itu adalah ODGJ, orang-orang dengan gangguan kejiwaan, kalau dulu istilahnya itu gila. Nah, kalau soal penahanan itu yang bisa membebaskan seseorang itu tidak ditahan itu biasanya dia ada penyakit yang mengharuskan dia itu selalu mendapatkan perawatan medis. Itu bisa digunakan. Intinya soal penahanan itu ada syarat subjektif dan syarat objektif yang sudah diatur di dalam pasal 21 ayat 1 KUHP. Eva Uner peringkat 1 nasional 100 besar dunia. Ya Bang, pidana percobaan. Kalau pidana percobaan itu tergantung kebijakan hakim ya, kebijaksanaan hakim itu.
Mau tanya lagi bang, apakah Mail bisa jadi justice kolaborator? Jadi syaratnya justice kolaborator itu adalah dia bukan pelaku utama. Kemudian dia adalah pelaku yang mau bekerja sama. Dalam pengertian dia harus mengakui perbuatannya. Kemudian yang ketiga, dia harus membantu penyidik, penuntut umum, dan majelis hakim dalam mengungkap kejahatan yang terjadi. Nah, berdasarkan syarat-syarat justice kolaborator tadi, apalagi ini kan perkara tindak pidana pencucian uang, maka bisa-bisa aja kalau si Mail itu mau mengajukan diri sebagai justice kolaborator. Kak, kalau kakak sampai penganiayaan ke adik gimana kak? Maksudnya gimana? Kak, kenapa kalau advokat masuk penjara selalu dibatai, napi, dilawas? Dibatai maksudnya gimana? Bang Leon sudah berkali-kali menjelaskan kasus NM loh, mantap sekali, terima kasih. Bang, apa seseorang yang pernah dihukum kemudian melakukan tindak pidana lagi, apa itu berpengaruh juga? Pasti berpengaruh. Biasanya ini akan menjadi hal yang memberatkan. Jadi hal-hal yang memberatkan yang dipertimbangkan majelis hakim itu biasanya si pelaku ini pernah dipidana atau tidak. Itu juga bisa menjadi hal yang meringankan. Jadi kalau si pelakunya tidak pernah dipidana, maka itu menjadi hal yang meringankan. Tetapi kalau dia pernah dipidana, itu menjadi hal yang memberatkan. Apa yang menjadi hal yang memberatkan lainnya? Kalau dia tidak kooperatif selama pemeriksaan, itu menjadi hal yang memberatkan juga. Betul bang, itu pengikutnya Nikmir keluar-keluar buat Viti Mbak Melvi di dalam datang jadi saksi. Itu penuntut umumnya bisa melaporkan itu obstruction of justice. Mungkin karena bicara seperti racun, nyamuk bakar keliling, ujung-ujungnya uang. Mengapa advokat masuk penjara selalu dibantai, napi, di lapas? Mungkin karena, jadi advokat itu profesi ya kawan-kawan. Dari seseorang dalam menjalankan profesi itu tentu punya hak untuk meminta adanya namanya fee. Ya sebenarnya kalau dalam dunia advokat itu sederhana saja. Kalau Anda tidak setuju dengan fee yang ditawarkan, tinggal ya sampaikan bahwa tidak bisa melanjutkan kerjasama karena tidak sepakat soal penentuan fee-nya. Sesederhana itu apa? Advokat itu kan nggak bisa memaksa klien. Advokat itu penegak hukum yang ompong karena dia tidak punya kewenangan seperti layaknya aparat penegak hukum lainnya. Bang, misal saksi sudah menandatangani kesepakatan di mana kalau membuka akan dikenakan denda. Membuka apa nih? Ini kasusnya seperti apa? Apakah di sidang bisa diabaikan kesepakatan itu? Kalau itu kesepakatan untuk menutupi tindak pidana, ya bisa diabaikan karena kesepakatannya itu aja udah melanggar hukum. Makanya saya tanya, ini kaitannya dalam konteks apa dulu nih? Susah dijelaskan, ntar si abang bilang upaya pemaksaan. Maksudnya gimana?
Kamu target kami. Maksudnya apa ini dari kontak Anda ini? Pantesan bagus banget edukasiku menjadi rumus terji, ternyata alumni UNER. Terima kasih. Jadi sebenarnya teman-teman, saya ini 6 tahun di bawahnya 4 profesor Universitas Airlangga. 4 profesor Airlangga itu adalah Profesor Yohanes Sogar Simamora, Profesor Muhammad Isnaini, Profesor Nur Basuki Minarno, dan Profesor Basuki Rokso Wibowo. Beliau-beliau ini adalah orang yang membentuk dan menempa saya secara keilmuan. Saya dipaksa untuk belajar dan terus belajar. Kontakan, waduh, ngancam Bang Leon. Dari kontak ini lucu sih ini. Anda target kami. Silakan aja sih. Dari kontak Anda kalau tujuannya untuk mengancam saya, Anda salah sasaran. Saya tidak bisa diancam. Kalau memang Anda mau ngancam, pakai akun asli. Nggak usah Anda yang mencari saya yang datang ke kamu. Kita sama-sama manusia, masih makan nasi, jadi jangan suka ngancam-ngancam orang. Kalau nggak kamu DM saya aja, kasih tahu kamu tinggal di mana, alamatmu di mana, saya yang nyamperin. Jadi jangan ngancam-ngancam. Bang, mau tanya pendapat abang, apakah PHNM itu sudah pernah menangkis dakwaan? Kalau dibilang pernah menangkis, pasti sudah pernah. Makanya mereka mengajukan yang namanya eksepsi. Eksepsi itu kan bagian dari upaya untuk menangkis dakwaan secara formil gitu. Tetapi apakah bukti-bukti yang atau pertanyaan-pertanyaan mereka ke saksi selama ini sudah membantah fakta dalam dakwaan? Yang saya lihat berdasarkan potongan-potongan video yang beredar itu belum terbantahkan ya. Belum terbantahkan. Bang, apakah tindakan mengintimidasi saksi atau membujuk saksi agar tidak hadir apakah melanggar hukum? Melanggar hukum itu masuk namanya obstruction of justice.